Selamat datang di channel Belajar Peka, merupakan channel belajar pajak, ekonomi, dan akuntansi bagi siswa sekolah menengah. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi ekonomi, yaitu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi itu sendiri merupakan dasar pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tindakan ekonomi. Dasar pemikiran yang mengedepankan hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu atau dengan biaya sekecil-kecilnya dapat memperoleh hasil tertentu. Penerapan prinsip ekonomi menunjukkan bahwa pelaku ekonomi telah melakukan tindakan ekonomi secara rasional. Pelaku ekonomi dalam hal ini adalah produsen, konsumen, dan distributor, di mana setiap pelaku tersebut akan memiliki prinsip yang berbeda-beda. Yang pertama, prinsip ekonomi produsen. Tentu kita semua sudah mengetahui bersama apa itu produsen. Produsen merupakan orang yang mampu membuat dan atau menambah nilai guna suatu barang. Setiap produsen di dalam melakukan tindakan ekonomi akan mengharapkan keuntungan atau laba maksimal. Maka, dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, produsen menerapkan prinsip ekonomi berupa menyesuaikan dengan selera konsumen. Artinya, produk yang dihasilkan akan berusaha disesuaikan dengan selera konsumen. Yang kedua, produsen menerapkan prinsip ekonomi, yaitu menentukan biaya seefisien mungkin dan teknik produksi seefektif mungkin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harapan memperoleh laba maksimal. Prinsip yang kedua yaitu prinsip ekonomi konsumen. Secara tidak sadar, kita semua merupakan konsumen, di mana setiap hari melakukan tindakan ekonomi berupa menghabiskan dan atau mengurangi nilai guna suatu barang yang sering kita sebut konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan tersebutlah dinamakan konsumen. Tentu di dalam melakukan tindakan ekonomi, konsumen selalu ingin memperoleh kepuasan maksimal dengan rasional. Maka penerapan prinsip ekonomi bagi konsumen dilakukan dengan cara membuat daftar prioritas kebutuhan dengan memperhatikan nilai guna suatu barang atau jasa serta disesuaikan dengan daya beli masing-masing. Yang ketiga, prinsip ekonomi distributor. Selain produsen dan konsumen, distributor juga merupakan salah satu pelaku ekonomi. Distributor berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen agar sampai ke tangan konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip ekonomi adalah distributor akan selalu menyesuaikan barang dagangan dengan selera dan kebutuhan konsumen, menentukan harga jual barang dagangan, kemudian memilih transportasi yang tepat, mengedepankan kualitas pelayanan kepada konsumen, serta menyalurkan barang dan jasa secara tepat dalam hal kuantitas, waktu, dan kualitas. Pembahasan yang kedua yaitu motif ekonomi. Pernahkah di antara kita semua bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita harus berbelanja? Kemudian, kenapa kita harus bekerja? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut yang disebut dengan motif ekonomi, di mana motif ekonomi itu sendiri merupakan alasan atau faktor pendorong pelaku ekonomi, dalam hal ini adalah konsumen, produsen, dan distributor,
di dalam melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan asal motif itu sendiri. Berdasarkan asal-usul motif itu dibagi menjadi dua, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik merupakan alasan individu atau seseorang melakukan tindakan ekonomi yang berasal dari dalam diri sendiri, yang menjadi faktor pendorong dari dalam diri sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mencapai kepuasan, kemudian meningkatkan status sosial dan memenuhi selera atau gaya hidup. Motif ekstrinsik merupakan alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong oleh faktor di luar diri sendiri. Misalnya, ingin memperoleh penghargaan dari orang lain atau tetangga, kemudian punya alasan untuk meringankan beban orang lain, yaitu membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kemudian contoh selanjutnya menunjukkan eksistensi di bidang sosial. Semua hal tersebut merupakan motif ekstrinsik atau alasan seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor dari luar. Nah, kemudian jika dilihat dari pelaku ekonomi, motif ekonomi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, motif ekonomi produsen. Yang kedua, motif ekonomi konsumen. Dan yang ketiga, motif ekonomi distributor. Tentu di masing-masing pelaku ekonomi yang tadi kita sebutkan memiliki motif ekonomi tersendiri. Yang pertama dari segi produsen. Produsen memiliki motif atau alasan di dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, kemudian mencari kekuasaan ekonomi, dan menunjukkan eksistensinya di lingkungan sosial, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, motif ekonomi konsumen. Nah, konsumen itu memiliki alasan tersendiri di dalam melakukan tindakan ekonomi atau punya motif ekonomi yang berbeda dengan produsen. Dimana kalau produsen itu motifnya adalah mencari atau memperoleh keuntungan, sedangkan kalau dilihat dari motif ekonomi konsumen itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian memperoleh kepuasan maksimal agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, agar status sosialnya naik. Nah, itu motif ekonomi dilihat dari konsumen. Kemudian motif ekonomi distributor. Kita semua tentu sudah mengetahui bersama bahwa distributor ini merupakan penyalur barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Maka motif ekonomi atau alasan distributor melakukan tindakan ekonomi yaitu untuk mempercepat proses distribusi atau penyebaran barang atau jasa agar lebih cepat sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, agar barang dan jasa merata, serta untuk menjaga kesinambungan proses produksi. Nah, itu semua merupakan motif ekonomi jika dilihat dari pelaku ekonomi. Nah, secara umum, motif
dalam melakukan tindakan ekonomi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, motif mencari laba, yaitu dorongan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi dengan tujuan mencari keuntungan. Tentu, jika dilihat dari pelaku ekonomi, maka ini adalah motif ekonomi produsen. Memperoleh kekuasaan. Nah, ini tujuannya untuk memperoleh kekuasaan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, motif sosial. Nah, merupakan keinginan untuk menolong sesama manusia. Itu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Dan yang keempat, memperoleh penghargaan. Merupakan motif yang mendorong seseorang untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya, ingin diakui dalam status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Nah, itu merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Demikian pembahasan di video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.